Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Well, selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. Let's believe in God is faithful. He's so good, He's so kind to us. Welcome siapapun kita, Anda yang merasa jauh dari Tuhan, please know bahwa hati Tuhan ingin merangkul Anda, ingin mencintai Anda siapapun Anda. Kalau hari-hari ini Anda merasa dingin, Anda merasa Tuhan jauh, please do know He is not far from you. He's so close to you. He wants to lift you up, He wants to bless your life. Kenapa nggak ambil momen, kita kesampingkan semua agenda kita, kesibukan kita. Kita kesampingkan semua problema kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita bilang, Tuhan, just come. Please, lawat kehidupanku ya Tuhan. I need you God. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Jesus. Kami sadar Tuhan, kami manusia terbatas. Kami perlu Tuhan yang tidak terbatas. Kami perlu Engkau dalam hidupku, dalam hidupku. Kami perlu kuasa-Mu dalam hidupku. Kami perlu pertolongan-Mu. Yesus, Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Yesus, kami perlu Engkau. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Jumpai hati kami lagi dan lagi dan lagi Tuhan. Oh God, oh God.
Thank you for grace and mercy. Thank you for your truth. Yesus, Kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Bersamamu kekuatan kami, Tuhan. Thank you, Engkau setia. Yesus, Kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Bersamamu kekuatan kami, Tuhan. Bersamamu sumber damai kami. Bersamamu jaminan keselamatan kami. Oh God, oh God. Terangmu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu pemerintah atasku, tuntun seluruh hidupku. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Bersamamu kekuatanku. Engkau Tuhan setia, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Kalau Anda merasa sedang lewat lembah kekelaman, please know, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Yes, God. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Ini kepastian kami, Tuhan. Tuhan yang bersama kami, Kau berjalan bersama kami. Tangan-Mu pegang hidupku. Yes, God. Kau bersama. Amin. Ini percaya kami bersama kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau gandeng hidup kami, Tuhan. Kami punya keberanian, kekuasaan. My God is with us. Thank you, Jesus. Bersama kami. Amin, amin. Berjalan bersama kami. Sebab tangan-Mu pegang hidupku, pegang tanganku. Kamu yang percaya, Tuhan yang bersama kami. Yes, He is with us. He walk with us. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku, sebab Tuhanku, Engkau bersama aku. Yes, God, yes, Lord. Amin, amin. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sebab tangan-Mu, Tuhan, tangan-Mu yang Engkau pegang, pegang hidupku. Sebab tangan-Mu, kamu yang percaya, tangan-Mu yang pegangku. Oh Tuhan, bersama kami. Oh tangan-Mu pegang hidupku. Tangan-Mu, Tuhan, oh pegang hidupku. Tangan-Mu, Tuhan, tuntun tiap langkahku. Tangan-Mu, Tuhan, bawa kami dalam rencana-Mu. Sebab tangan-Mu, Tuhan, yang menggendongku. Sebab tangan-Mu, Tuhan, yang menopangku. Sebab tangan-Mu, Tuhan, yang menjagaku. Sebab tangan-Mu, Tuhan,
kami boleh mengarahkan hidup kami, boleh kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Biar kami boleh merespon tangan-Mu yang terulur buat kami. Biar kami boleh merespon tangan-Mu yang terbuka buat kami. You said, come and follow me. Biar kami boleh merespon itu Tuhan. Oh, we wanna come and follow you. We wanna come and follow you. We bring you our hearts. We bring you our life. I wanna come. I wanna follow you. We bring you my heart and my soul. I wanna come. I wanna follow you. Your plan greater than my plan. Your ways greater than my ways. Your will better than my will. I wanna come. I wanna follow you. I wanna come. I wanna follow you. I wanna come. I wanna follow you. I follow your heart. I trust your heart. I trust you, Lord. You are the great Father. You are the great Shepherd. Bapa yang baik, Gembala agungku. I wanna come. I wanna follow you. I wanna come. I wanna follow you. I wanna come into your heart, come into your love, come into your love, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, God. We trust your heart. We trust your heart. You are above everything. Kau di atas segalanya. Namamu berkuasa. Kekuatan kami. Tuhan dan Juru Selamat kami. Thank you, God. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Yesus, Yesus, come on. Yesus, panggil namanya malam hari ini. Yesus, di atas segalanya yang
layak disembah. Yesus, Yesus, oh nama Yesus, Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa, Yesus. Segala kuasa yang ada, tunduk di bawah kakimu. Segala dosa dan gagalku ditebus dengan darahmu. Yes, God. Yesus, di atas segalanya, yang layak disembah, nama Yesus. Engkau di atas segalanya, Tuhan. Yes, God. Di atas segalanya, nama yang berkuasa, Yesus. Yes, God. Boleh kita renungkan the power of His name, His power. Biar ini bicara di hati kita about who He is for us. Segala kuasa yang ada, tunduk di bawah kakimu. Come on. Segala dosa dan gagalku, come on if you believe it, ditebus dengan darahmu. Come on, call His name, Yesus, powerful name. Oh, di atas segalanya, amin, amin. Yesus, nama Yesus,
apapun yang jadi doa kita, apapun yang jadi situasi kita di momen ini, Dia di atas segala-galanya. Dia di atas kekhawatiran kita. Dia di atas ketakutan kita. Dia di atas keraguan kita sekalipun. Dia di atas semua dosa dan kegagalan kita. Dia di atas semua rasa malu kita. Dia di atas rasa nggak layak kita. Dia di atas rasa nggak pantas kita. Dia di atas segala-galanya. Kasih-Nya memberi kita pengharapan di momen ini. Come on, apapun yang jadi doa kita di momen ini, sampaikan, Tuhan, Engkau di atas rasa takutku, Engkau di atas kekhawatiranku, Engkau di atas semua pergumulanku, Engkau di atas semua masa laluku, Engkau di atas semua masalahku, Engkau di atas hari kemarinku. Come on, God. Come on, sampaikan itu sama Tuhan. Jesus, Engkau di atas segalanya. Engkau di atas khawatirku, Engkau di atas takutku. Engkau telah mengalahkan dunia ini, Tuhan. Engkau telah mengalahkan dunia ini, Tuhan. Kunci kemenangan ada di tangan-Mu, Tuhan. Oh God, oh God, we serve a great God. We serve a winning God. We serve a victorious God. Oh, we serve a humble God. Let Your will be done. Let Your will be done. Terjadilah kehendak-Mu, Tuhan, di bumi seperti di surga. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Your will be done. Your will be done. Oh, oh, as in heaven. Terjadilah, terjadilah. Oh God, oh Jesus. We thank You for Your powerful name. Thank You God, thank You God. Ada keselamatan dalam nama-Mu. Ada kemenangan. Kemenangan atas masa lalu kami. Kemenangan dalam karakter kami. Thank You Jesus. Kemenangan di hati kami. Kemenangan di pikiran kami. To be more like You. To be more like You. In Jesus' name. To be more like You. To be more like You. To be more like You. In Jesus' name. Tuhan, ini doa kami. As we experience You, biar Engkau terus merubah kami. Biar Engkau merubah hati kami. Change us to be more like You. More and more like You. Thank You Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu doa kami didengar Tuhan. Kami gak lupa, kami mau membawa beberapa doa di momen ini. Kami mau berdoa buat beberapa pokok.
Boleh Anda yang punya masalah, Anda yang punya permohonan doa, Anda tuliskan. Sementara tim doa akan berdoa buat Anda. Yang pertama kita mau berdoa buat kesehatan. Boleh saya mengundang siapapun kita yang ikut online, yang ikut berdoa, arahkan tangan kita kepada layar kita. Kita berdoa buat mereka yang sakit saat ini. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit, mereka mengalami kelemahan tubuh saat ini. Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Engkau di atas segala sakit penyakit. Oleh sebab itu malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa kesembuhan-Mu. Nyatakan kehendak kesembuhan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan kehendak-Mu yang terjadi saat ini. Bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau di atas segala sakit penyakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau di atas segala kelemahan tubuh. In Jesus name kami berdoa ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Berikut kita akan berdoa buat mereka yang mengalami pergumulan di area keuangan. Mereka yang butuh terobosan pekerjaan. Mereka yang butuh terobosan ekonomi. Mari kita berdoa. Mari arahkan lagi tangan kita bersama-sama. Kita mau percaya dalam kesepakatan ada kuasa. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa bersama bagi mereka yang butuh terobosan di area ekonomi. Tuhan, kami berdoa saat ini. Mereka yang menyampaikan permohonan mereka. Khususnya area ekonomi mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan yang buka jalan. Engkau Tuhan penyedia. Engkau Tuhan yang bisa mengadakan mujizat keuangan. Engkau Tuhan yang bisa membuat mulut ikan mengeluarkan mata uang ya Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berdoa bagi terobosan ekonomi. Kami melihat itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami yang mohon pintu-pintu dibukakan. Kami yang mohon mujizat keuangan. Di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami yang membutuhkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus. Pintu-pintu ekonomi dibukakan. Tuhan, pintu-pintu berkat dibukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa penyedia buat kami. We believe because of you God. Tuhan, juga kami mau berdoa buat mereka yang berdoa untuk keselamatan jiwa. Ada banyak anak-anak-Mu yang berdoa untuk keselamatan jiwa keluarga mereka, orang dekat mereka. Mari kita bersama berdoa keselamatan jiwa bagi generasi kita, bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Mari dalam sekali lagi mengarahkan tangan kita bersama, kita berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami tahu jiwa-jiwa itu hati-Mu. Engkau mati ke dunia, Engkau datang ke dunia supaya yang terhilang boleh diselamatkan, yang jauh boleh mendekat. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang berdoa untuk jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tangan-Mu terulur bagi nama-nama yang didoakan. Tangan-Mu terulur bagi setiap hati yang jauh dari Tuhan. Tangan-Mu terulur, Roh Kudus Engkau hadir bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Bahkan yang menutup hatinya di dalam nama Yesus. Yesus terus ketuk dan buka pintu hati itu. Bahkan yang dingin hatinya di dalam nama Yesus. Mereka boleh menyala-nyala lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang terhilang di dalam nama Yesus. Seperti Engkau panggil Saulus menjadi Paulus. Mereka boleh kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kemenangan keselamatan generasi. Mulai generasi anak-anak. Sampai generasi remaja. Sampai generasi pemuda. Bahkan generasi usia lansia sekalipun. Yang terhilang diselamatkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau berperkara di hati mereka. Roh Kudus, Engkau bergerak di hati mereka. Roh Kudus, tangan-Mu menjamah hidup mereka ya Tuhan. Call them home God. Panggil mereka pulang ya Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Yes God, yes God.
Amin Tuhan, amin Tuhan. Tuhan, kami gak juga lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Ini doa kami, biar kehendak-Mu terjadi di Indonesia seperti di surga. Let your will be done on Indonesia as it is in heaven. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Engkau pakai pemerintahan kami. Engkau pakai seluruh jajaran yang ada. Engkau pakai Tuhan semua pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk menggenapkan rencana-Mu terjadi di Indonesia seperti di surga ya Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Kami gak lupa berdoa bagi gereja kami Tuhan, Alpha Omega. Tuhan, biarkan ini boleh menjadi rumah bagi orang yang berdosa dipulihkan, yang gak sempurna terus disempurnakan. Pakai kami menjembatani banyak kehidupan. Terjadi revival mulai dari anak-anak sampai remaja, pemuda, dewasa, lansia. Hati kami boleh mengalami semangat Tuhan, api Tuhan yang membara di hati kami. Kami boleh begitu menyala-nyala untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan menjadi berkat di marketplace kami masing-masing. Thank you Tuhan, thank you buat malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar apa yang kami bahas sebentar boleh membangun hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, lebih lagi bersama kita berkata, amin, 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 amin. Boleh kasih tepuk tangan virtual dimanapun kita berada, momen malam hari ini. Wow, well senang sekali kita mendekati Natal, mendekati mungkin bagi sebagian Anda musim berlibur atau musim jalan-jalan atau getaway. Tapi kita masih bisa menjalankan worship and words ini. Kenapa gak kasih tepuk tangan virtual buat teman-teman yang melayani bersama-sama. They are so awesome, they are so passionate for Jesus. Bahkan yang behind the scene, di belakang kamera, di belakang monitor. They love you and they love God so much. Makanya kita ngelakuin ini. Nah malam hari ini saya ingin ngajak kita merenungkan tentang kesombongan malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pernah tahu gak bahwa kita semua ini bisa sombong? Saya ini bisa sombong, Anda juga bisa sombong, kita semua bisa sombong. Bahkan kalau dipikir-pikir nih ya, kalau mau jujur ya, potensi sombong itu ada di dalam diri kita semua, benar gak sih? Kalau Anda setuju boleh ketik yes di kolom chat Anda masing-masing dimanapun Anda berada. Kadang orang mikirnya kita ya pendeta gitu ya, mungkin udah gak sombong kali. Tapi jujur aja ini yang saya alamin. Hal yang simple aja kadang di perjalanan, dipotong orang, dibel-bel orang. Kadang saya bisa ikut kayak emosi kita ikut naik gitu ya. Ikut bel-bel balik, marah-marah balik, dan kemudian kita bisa ikut pepet-pepet mobil itu balik. Kadang setelah kejadian itu saya tuh bisa kayak ketawa sendiri gitu ya. Terus saya mikir gini, sombong juga ya saya ini. Artinya kan gini, kita merasa orang lain gak boleh lebih dari kita. Itu kan sombong. Kita merasa gak mau kalah dari orang lain. Kita merasa nggak terima, itu kan kesombongan kita yang terusik. Cerita yang lain yang simple ya, yang mungkin bisa juga jadi pengalaman kita semua, mungkin bahkan sampai Anda hari ini mungkin punya pengalaman itu adalah, saya ingat waktu zaman-zaman kuliah gitu ya, zaman-zaman kuliah di Kanada. Kalau lagi kumpul-kumpul apalagi sama teman-teman yang Indo nih. Kalau students orang Indonesia pergi ke luar negeri itu biasanya kan mereka mampu banget. Makanya mereka bisa kuliah di sana, bisa biayain hidup mereka di sana, bahkan bisa beli mobil, ada fasilitas dan lain sebagainya. Nah sedangkan kita pendeta ini kan dapat beasiswa gitu kan, dapat sponsor gitu. Nah kadang kalau kita kumpul sama orang Indonesia kadang kita gini, nggak ngerti banget nih yang dibahas apa gitu. Brand yang mereka pakai tadinya kita juga nggak bisa relate gitu loh, apa sih ini gitu. Kemudian kalau mereka pakai mobil dan lain sebagainya, sedangkan kita pakai public transport gitu, pakai public bus dan lain sebagainya. Kadang jujur aja nih ya, kita juga bisa merasa minder. Tapi kalau dipikir-pikir ketika kita bertumbuh and going as far as today gitu ya, refleksi kembali ke belakang, rasanya gini, sombong juga ya kita ya. Karena apa? Orang minder itu kan karena dia nggak mau merasa kalah dengan orang lain, benar nggak? Makanya dia minder. Orang minder karena apa? Dia nggak terima dengan kenyataan bahwa orang lain itu lebih dari dia.
Nah, bisa juga dibilang bahwa orang minder itu orang sombong. Jadi waktu saya mikir-mikir, iya ya kita ya sombong juga ya kalau minder ya. Karena kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam kita itu yang muncul dan istilahnya apa ya, kayak mendominasi behavior kita. Nah, kerugiannya ketika kita dikuasai kesombongan adalah ini yang saya pikirin dan kita bisa renungkan bersama. Karakter kita bisa jadi rusak. Orang bisa jadi gak suka sama kita bisa losing friends, dan kita semua bisa nyadarin kayak kita gak suka dengan orang yang sombong gitu. Kayak rasanya apa sih lu gitu kan, apa sih kamu itu. Dan rasanya kayak kita menjauh gitu kan. Nah, kerugiannya ketika kita dikuasai kesombongan adalah kita gak bisa minta bantuan orang lain. Dan orang lain juga akan sukar menghargai kita. Karena kita too prideful. Kerugian ketika dikuasai kesombongan adalah gini, ucapan kita gak bisa dipercaya. Dalam bahasa Jawanya itu orang yang suka apa ya. Kalau bahasa Jawa Jakartanya membual. Kalau orang Surabayanya bilang gedabrus. Sehingga kayak we cannot trust his words gitu loh. Kita gak bisa percaya lagi apa yang dia ucapin gitu. Bahkan kerugiannya ketika kita dikuasai kesombongan, kita tuh jadi bahan omongan orang lain. Kayak ya sebagian kita akan mikir, siapa peduli omongan orang gitu kan. Oke. Tapi kan kadang orang ngomongin kita juga karena kekurangan kita juga gitu. Nah akhirnya kerugiannya adalah kita jadi gak bahagia. Dan mungkin bisa menghalangi juga ini kesuksesan yang kita tuju apapun itu. Nah so bottom line-nya adalah gini, kita semua bisa sombong. Saya bisa sombong, Anda bisa sombong, kita semua bisa sombong. Boleh ketik ini di kolom chat kita masing-masing ya. Kita semua bisa sombong. Nah, di momen Natal ini, mendekati Natal ini, di bulan Desember ini, perenungan apa dari kelahiran Yesus yang bisa ngebantu kita, ngebantu saya juga. Di momen Natal ini, dari turunnya Yesus ninggalin sorga ke dunia. Apa yang bisa membantu kita dengan kesombongan kita? Nah saya merenungkan dari apa yang Paulus tulis ya kepada orang-orang di Filipi. Dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama ada beberapa ayat yang akan kita lihat. Dan kita akan lihat satu persatu untuk kita juga bisa memahami konteksnya, apa yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Nah bagian yang pertama ini saya kasih judulnya gini, the reason, alasan kesombongan kita. Nah coba kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, kita lihat sama-sama ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Wow. Seringkali kan kita mikirnya gini, kok orang menasihati itu kan konotasinya seperti kayak dimarahin, kok jahat, kok orang Kristen gak ada kasih gitu kan. Kasih karunia kok pakai nasehatin gitu kan. Tapi di sini Paulus ngejelasin, di dalam Kristus itu ada nasihat. Nah kalau kita lihat, Yesus pernah gak nasehatin murid-muridnya? Sering banget. Paulus pernah gak nasehatin muridnya Timotius? Jelas, sering banget. Nah so Paulus ngomong gini, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Jadi Anda dinasehati, Anda juga dihibur. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku Paulus dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan juga satu tujuan. Nah berikut ini alasan pemicunya seringkali kesombongan kita. Dengan ini tidak mencari apa? Kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Come on, bukankah ini yang seringkali kayak apa ya, men-trigger kesombongan kita. Termasuk bagi orang-orang percaya di zaman Paulus nulis kepada orang Filipi, ada yang cari kepentingan sendiri, cari puji-pujian buat dirinya sendiri, which is speaks tentang apa? Their own pride. Nah, cari kepentingan sendiri, cari puji-pujian itu juga feeding, memberi makan apa? Kesombongan kita. Nah, saat Paulus nulis ini, ternyata kalau kita renungkan sejak di abad-abad awal, orang sombong, orang cari kepentingan sendiri, orang cari puji-pujian untuk dirinya sendiri, itu sudah ada. Dan potensi ini ada di dalam manusia. Bukan hanya di zaman abad 20 atau di tahun 2021 ini aja, bukan. Tapi potensi sombong itu ada di dalam setiap manusia. Dan ini yang terjadi kalau kita lihat konteksnya. Saat kepentingannya mungkin gak diutamakan, marah. Why?
Karena kesombongan itu menguasai. Saat nggak dapat puji-pujian, dia bete. Dia marah dalam konteks ini. Karena apa? Kesombongan menguasai. Kok aku nggak dapat yang aku layak dapat sih? Kok aku nggak dapat yang aku itu pantas dapat? Nah Paulus dia nulis ini kan dari penjara, sampai dia di dalam penjara dia itu bisa dengar konflik yang terjadi di dalam orang-orang yang ada di Filipi ini. Nah bahkan saya mikir-mikir gini ya, bahkan tentang pride, tentang cari kepentingan diri, puji-pujian dan lain sebagainya. Ini bukan hanya di zaman sekarang, apalagi di zaman yang self-awareness, social media dan lain sebagainya. Sejak ingat zaman Lucifer, what happened to him? Di dekat Tuhan apa yang terjadi? Dia cari kepentingan dirinya. Dia cari puji-pujian sia-sia buat dirinya. He was so prideful. Dan dia pikir I deserve that. Aku tuh layak dapat puji-pujian ini. Aku tuh harusnya dapat sebelum dia akhirnya dibuang ke bumi. Nah yang berikutnya adalah gini, yang B adalah gini, solutions. Karena saya bisa sombong, Anda bisa sombong, kita semua bisa sombong dan potensi sombong ada di dalam diri kita. Apa sih solusinya? Nah supaya kesombongan ini tidak mendominasi kita, tapi bisa kita kontrol. Kesombongan ini teredam, bahkan gini, desire di dalam kita. Bukan cuman pura-pura gak sombong, secara luarnya aja bukan. Tapi di dalam kita benar-benar ngalamin yang namanya kayak spirit kerendahan hati. Dari dalam kita tuh benar-benar diubahkan. Apa sih solusinya? Nah Paulus dia kepada orang-orang Filipi ini dia ngelanjutin. Tadi kan sudah kita baca ya ayat yang ke-1, 2, 3. Kemudian ayat yang kelima kita lihat. Kita lompat sedikit ke ayat yang kelima, dia bilang gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama, di mana bersama? Di rumah bisa hidup bersama, benar ya? Di pernikahan hidup bersama, di keluarga hidup bersama, di gereja hidup bersama, pelayanan hidup bersama, di marketplace juga hidup bersama. Dan dia bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bila kita baca selanjutnya sama-sama 2, 3, menaruh. Boleh kita ketik kata itu, menaruh. Nah apa yang ditaruh? Yang ditaruh adalah ini, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah menarik, kata menaruh itu berasal dari kata ini, phroneo. Kata phroneo ini punya sifat genetif yang akhirnya menghasilkan makna gini. Berpikir secara Kristus. Jadi kita tuh menaruh sesuatu yang berpikir secara Kristus. Nah, phroneo yang genetif ini juga gini, berpikir dikendalikan oleh. Dikendalikan oleh apa? Pikiran kita. Berpikir dikendalikan oleh nih, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Nah, Anda pernah tanya gini gak? Apa sih pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus? Yang bisa kita taruh dalam kehidupan kita. Apa sih? Nah, Paulus dia melanjutin gini. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus itu seperti apa? Ayat yang ke-6 kita lihat. Ini contoh yang simple, praktikal. Ini loh pikiran dan perasaan Kristus. Siap-siap ya. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah bayangin ya, Paulus tuh ngomong gini sama orang-orang di Filipi. Setara dengan Allah. Setara dengan Allah itu kan artinya gini, dia tuh sederajat loh. Sama dengan Allah, benar gak? Karena dia adalah Tuhan. Tinggi banget, mulia banget, luar biasa banget, hebat banget. Ini bicara tentang apa? Kalau dalam bahasa teologianya ya, kalau Anda baru dalam gereja nggak ngerti nggak apa-apa. Pre-existent Tuhan sebelum dunia ini ada. He was with God. He is God. So dia tuh setara loh. He is God, setara, sederajat, sama. Kita aja ya jujur dalam hidup kita sehari-hari ya, kita aja kadang ngebandingin diri kita. Kadang kita mau sama dengan si A. Kita kepingin sama dengan si B. Kalau bisa jaga gengsi. Supaya kita setara dengan si A. Wah, kita jaga gengsi supaya apa? Supaya kita bisa sederajat dengan si B. Kita harus jaga gengsi supaya kita ini dilihat orang itu setara dan sederajat dengan si C. Walaupun C gak kenal Anda juga gak kenal C, pokoknya kepinginnya kelihatannya aja sederajat gitu.
Nah, Kristus ini, dia ini Tuhan ini sederajat, setara, pre-existent Tuhan. He was God, He is God. Nah bayangin, ini lanjutnya ayat yang ke-7. Seperti apa sih pikiran dan perasaan Kristus? Perhatikan gini, ini kata Paulus ayat yang ke-7. Walaupun dia setara, perhatikan ya, melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya. Ini powerful banget loh. Boleh kita ketik kata mengosongkan diri. Kita ucapin sama-sama 2, 3, mengosongkan diri. So dia itu sederajat dengan Tuhan, dia adalah Tuhan, mengosongkan dirinya, yang diambil rupa seorang apa? Hamba. Menjadi sama dengan siapa? Why gitu loh, kayak manusia. Why? Dia tuh sederajat dengan Tuhan, ngosongin, menurut saya ini sudah terlalu ekstrim banget. Ini sudah ekstrim banget. Dia mengambil rupa, yang diambil rupa seorang hamba. Kenapa sih kok nggak kayak dia ngambil rupa seorang dewi gitu? Kenapa dia nggak ngambil rupa seorang dewa gitu, bener kan? Kayak di zaman itu kan mungkin dewanya orang Efesus gitu kan yang terkenal gitu kan. Atau dewanya orang-orang di Timur Tengah yang lain. Atau dewa-dewa dari Babilonia, Persia yang dulu-dulu dan lain sebagainya. Itu kan semua kan terkenal juga. Kenapa dia nggak ngambil rupa seorang dewa supaya waktu dia datang dia dianggap sebagai salah satu dewa yang dihormati, bener nggak? So dia dapat hormat, dia dapat dignity, dia dapat glory juga. Tapi kok dia ambilnya rupa hamba. Jadinya sama dengan manusia. Ini udah ekstrim banget ini. Ini udah gila banget ini. Ini udah terlalu ekstrim banget. Ini contoh aja ya, kita yang punya pet. Siapa yang punya pet? Yang cinta pet. Saya nggak tahu, ada yang punya pet sini? Nggak ada pet? Binatang? Anjing? Huh? Kelinci. You love your rabbit? Not really lah ya. Tapi kan you know kan, some people tuh kayak bener-bener tuh kayak mencintai petnya. Ya, sampai petnya tidur sama dia, bener-bener deh pokoknya udah dianggap seperti keluarga sendiri, kayak anak sendiri. Ini pertanyaannya, kita aja disuruh menjadi sama dengan pet kita, belum tentu kita mau, benar gak? Hah? Menjadi sama dengan, sorry itu sih ya, dogi kita. Gak mau. Menjadi sama dengan rabbit kita gak mau. Menjadi sama dengan, kalau misalnya di rumah petnya lion gitu ya. Ya. Lion kita gitu. Kan lumayan kan your lion king gitu kan. Tapi kita juga gak mau. Tapi bayangin gak gini, kok Tuhan lakuin itu sih ke kita. Dia sederajat dengan Tuhan, kosongkan dirinya, empty, yang diambil rupa hamba, samanya seperti manusia. Kan low banget dong. Itu kan kayak, aduh rendah banget kan. Low banget. Nah kadang kan kita mikirnya gini nih, sorry ngomong ya, kembali ke kita lah, kembali ke zaman kita apalagi sekarang. Kalau kita aja kadang mikirnya gini, setara dengan artis A misalnya gitu. K-pop siapa, pemimpin dunia siapa, orang itu punya ini, kalau aku punya ini maka aku setara. Kalau dia pakai toko pakai ini maka aku setara gitu. Tapi tahu nggak, hal-hal itu semua title-title itu di hadapan Tuhan seperti dia ambil rupa seorang hamba. It doesn't even like bother God, like that titles bagi Tuhan tuh kayak I'm just taking a form of a servant. Rendah banget buat dia. Nah, tapi di momen dia merendahkan dirinya ini belum sampai cukup di situ. Ayat yang ke-8 Paulus bilang gini. Dia sudah ambil rupa manusia ya. Ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Lower himself, bayangin. Taatnya sampai mati. Bahkan Paulus nama gini, bahkan. Artinya gini, lebih parah lagi. Get ready for the worst. Artinya gini, sampai mati di kayu salib. Kenapa kok Paulus harus kayak neken-nekenin lagi? Bahkan guys, bahkan gitu. Why bahkan? Sampai mati di kayu salib. Kenapa dia nekenin kayu salib? Karena di zaman itu kayu salib itu hukuman terendah buat kriminal-kriminal terparah dan terburuk di zaman itu. So bayangin, di sini kita sedang menyelami gini, wow.
Dia itu Tuhan, ngosongin dirinya, yang diambil rupa hamba, sama kayak kita. Waktu dia kayak kita, seperti kita manusia, bahkan merendahkan dirinya lagi, taat sampai mati, matinya di kayu salib, yang adalah perlakuan terendah terhadap orang-orang yang dianggap terendah di zaman itu. Gila gak? Berarti apa? Solusi terhadap kesemua kesombongan kita, supaya kita bisa berubah, bukan prideful kita ini bisa dikalahkan dan diganti dengan humbleness. Kita perlu ini menaruh. Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Sehingga ini kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Boleh kita ucapkan ini sama-sama, boleh ketik di kolom komen kita bersama-sama 2, 3. Kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Boleh sekali lagi sama-sama 2, 3. Kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Kita bisa di gereja loh ya, tapi kita gak rendah hati. Kalau kita gak menaruh pikiran dan perasaan Kristus di hati jiwa pikiran kita, maka susah. Kita akan terus dikendalikan kesombongan. Kita akan terus cari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Tapi puji Tuhan, di AOC ada budaya yang sehat. Oh, grup ini, level ini harus duduk di depan. Enggak pakai. Oh, kalau grup A, you wanna belong to grup A di AOC, harus pakai tas tertentu. Enggak perlu kayak gitu. Karena kita semua udah belajar apa? Menaruh, berpikir, dikendalikan oleh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Saat itu terjadi, maka ayat yang ketiga, merendah hati seorang terhadap yang lain, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, itu baru bisa terjadi. Karena sekali lagi kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati terhadap kita. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus yang baru aja kita pelajarin, maka kini ayat yang keempat, tiap orang gak memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain, itu baru bisa terjadi. Karena apa? Kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Nah pertanyaannya lagi nih, gimana naruhnya ini? Gimana menaruh pikiran perasaan Kristus di hidup kita? Simpel aja, yang pertama adalah gini, selami. Selami itu maksudnya gimana? Bahasa gerejanya renungkan, pikirkan. Selami kayak gini, kok Tuhan mau ya jadi sama kayak aku ya? Go deeper. Buat apa ya? Ngapain ya Tuhan kayak gitu ya? Selamin. Kira-kira Tuhan mikir apa waktu dia ngambil form manusia? Waktu dia ngambil form hamba? Segitu cintanya gak dia sama kita? Kok dia gak ngambil form dewa dewi yang lain ya? Yang lebih superior ya? Kenapa kok dia harus ngambil form seperti aku ya? Coba Anda selami itu di hati dan pikiran kita. Supaya apa? Dia bisa ngerasain sakit hatiku, hancur hatiku, ketakutanku, khawatirku, semua masalah-masalahku. Selami. Dan lewat baca Alkitab, ketika Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini semua adalah saksi-saksi mata yang hidup dari kehidupan Yesus. Mereka merekam apa yang Yesus ajarkan, mereka merekam kata-kata Yesus, mereka ikut Yesus, mereka merekam semua itu. Dan izinkan apa yang Anda selami itu menyentuh hati kita dan mengubahkan hati kita. Selami aja, pikirin aja, kok bisa ya, ngapain ya? Why? Dan kemudian pikirin di hati kita, why such a God willing to do that? Yang kedua adalah gini, allow, izinkan. Dalam hidup kita itu banyak yang mengetuk pintu hati dan pikiran kita. Banyak hal. Banyak hal juga mau masuk ke mata kita dan pikiran kita, benar gak? Banyak banget. Kita allow social media taruh informasi di kepala kita. Benar kan? Kita allow lifestyle taruh informasi dan gambar-gambar di kepala kita dan di hati kita. Ya. Sebagian kita jadi orang yang compulsive buyer gara-gara ini, gitu kan. Nah, kita allow apa? Banyak hal taruh informasi di kepala kita. Saya cuma ingin mengajak ini, why not allow Tuhan taruh pikiran dan perasaannya dalam pikiran dan perasaan kita.
Karena ini realitanya, kita lebih banyak habiskan waktu untuk hal-hal lain, menaruh hal-hal itu di pikiran kita. Tapi kita jarang izinkan Tuhan menaruh pengaruh di hidup kita. Jarang banget. Kadang kita pikir udah dengar khotbah 1 kali seminggu, ya udah itu udah enough for us. Tapi kita dapat allow informasi dari sosial media 24/7 di hidup kita. More than the word of God. Nah, kadang kita pikir kalau KTP kita udah Kristen, oke lah, that's enough already. Tapi please, hanya 2 hal simple aja. Gimana sih aku menaruh pikiran dan perasaan Tuhan supaya ada di pikiran dan perasaan kita? Simple aja. Yang pertama adalah selami. Yang kedua adalah izinkan. Karena sekali lagi, kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Saya cuma akhirin dengan satu cerita aja. Gimana gak jarang dengar kesaksian-kesaksian dari jemaat kita sendiri ya. Gimana Tuhan merubahkan hidup mereka. Orang-orang yang dulunya rasanya kayak prideful banget terhadap istrinya, terhadap apa yang dia miliki, ya. Kemudian terhadap prestis pencapaian hidupnya. Ketika dia ngalamin Tuhan. Jadi kayak whatever lah. Pakai ini, pakai itu, whatever lah gitu. Terhadap istrinya gak merasa kayak I'm the boss, I'm the head gitu. Tapi bisa lebih komunikatif gitu. Kan itu kan karena apa? Dia paham Yesus sudah rendah hati lebih dulu. Dan itu merubahkan karakter dalam dirinya. Sama orang gak lagi minder. Karena dia tahu. It's okay. Some people will be more than us. Dan kita bersyukur. Dan Tuhan kasih kita kerendahan hati untuk apa? Be happy. Dengan kelebihan orang lain. Yang setuju dengan saya katakan yes. Akhirnya apa? Kita bukan hanya tentang kepentingan diri kita aja. Kita bisa ngutamain orang lain. Bisa ngelayanin orang lain. Why? Karena kerendahan hati Yesus itu menjamah kita, merupakan kita dari dalam keluar. Bukan pura-pura rendah hati. Tapi kita bisa rendah hati karena apa? Yesus lebih dulu rendah hati kepada kita. Anda diberkati malam hari ini. Berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada. Boleh saya tutup ini dengan doa. Tuhan thank you. Kalau kami boleh merayakan Natal di bulan ini. Mengingat lahirnya Tuhan ke dunia. Dan malam hari ini kami merenungkan peristiwa tentang Tuhan ambil form hamba sama seperti kita manusia untuk ngajar kami kerendahan hati. Tuhan kami berdoa, jadikan kami manusia yang lebih rendah hati seperti Engkau. Sehingga kesombongan gak menguasai kami. Kesombongan gak mendominasi kami. Kesombongan gak drive hidup kami. Tapi karakter Tuhan yang mendominasi dan drive hidup kami. Sehingga every day kami boleh diubahkan. To be more like you. To be more like you. More and more like you. Terima kasih buat semua yang udah tuning in malam hari ini. Terima kasih buat semua yang udah melayanin bersama-sama. Thank you for everyone. Biar kami semua bisa rendah hati karena apa? Kristus Yesus udah lebih dulu rendah hati buat kita. Diberkatilah kami Tuhan. Diberkati ketika kami keluar dan masuk. Diberkati ketika kami berdiri dan berjalan. Ataupun ketika kami tidur dan berbaring. Diberkati ketika kami ada di pekerjaan kami ataupun di rumah kami. Dimanapun kami berada. Berkati tubuh, jiwa, roh kami sehat sempurna untuk kesaksian kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin.